Bagaimana dengan perkataan Yesus? Orang yang paling tepat untuk menjelaskan kedatangan Yesus Kristus selain para murid dan para rasulnya, tentu saja Yesus Kristus. Ya, kita tahu Yesus pernah datang. Nubuatan mengatakan, ratusan nubuatan di kitab Perjanjian Lama mengatakan Yesus akan datang sebagai anak domba. Ya, walaupun Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, tapi kedatangannya itu dirayakan di seluruh dunia oleh orang-orang Kristen. Ya, ada lagu-lagu ya yang menyanyikan Christmas Carol lah istilahnya, ya, menyanyikan tentang kedatangan Yesus. Ya, salah satu lagu yang paling favorit adalah Silent Night. Ya, atau Malam Kudus. Sebenarnya kata-katanya Silent Night atau malam yang hening, malam yang sunyi, ya. Dan dia pernah ada di sini, terlahir sebagai seorang bayi. Dan Alkitab menubuatkan bahwa dia akan datang kembali. Apakah kita bisa percaya apa yang Alkitab katakan? Tentu saja, karena dia sudah datang yang pertama. Alkitab benar, ya. Nubuatan yang dikatakan oleh para nabi itu adalah benar. Namun kedatangan keduanya tidak akan seperti kedatangan pertamanya sebagai seorang bayi di kota kecil di Bethlehem, di mana orang Israel kebanyakan tidak tahu bahwa Yesus Mesias anak Allah itu telah datang ke bumi. Hanya segelintir orang, para gembala dan 3 orang majus. Kalau Anda lihat gambarnya seperti ada di drama-drama sewaktu Natal, ya, ataupun ornamen-ornamen Natal yang menggambarkan, ya, bayi Yesus sedang ada di dalam palungan dan di kandang domba. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 1 dan 3, sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus mati disalibkan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan dia berjanji, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku akan pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku secara rahasia. Tidak demikian, tidak dikatakan apa-apa di sini. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini ada ironis. Umat Tuhan yang saat itu memegang kitab-kitab suci, tentu Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru belum ada. Ada pada mereka kitab suci, ada pada mereka nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Mereka dibingungkan. Dibingungkan oleh siapa? Saya percaya dibingungkan oleh setan, oleh iblis. Ya, mereka kebalik. Mereka mengharapkan di kedatangan Yesus yang pertama, mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang diperbudak, dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka menghendaki seorang Mesias yang lahir sebagai raja, ya, dan membawa mereka menang terhadap penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengharapkan Yesus datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Mereka salah menafsirkan nubuatan bahwa kedatangan Yesus yang pertama yaitu untuk mati bagi dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia. Dia harus terlahir sebagai manusia. Dia harus menderita. Dia harus disalibkan. Tapi mereka kebalik. Mereka berharap Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan, tapi Yesus datang sebagai raja dan kedatangannya gegap gempita. Nah, umat Tuhan yang sekarang ini kebalikannya. Mereka mengharapkan bahwa ketika kita diangkat, itu terjadinya rahasia dan diam-diam. Ya,
Kebalik, yang rahasia, yang tidak terlalu banyak itu adalah kedatangan Yesus yang pertama. Sebenarnya juga nggak rahasia. Alkitab juga sudah menyatakan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Tapi kedatangannya itu silent night. Malam yang hening, malam yang sunyi. Hanya segelintir orang yang tahu kedatangan Yesus yang pertama. Nah, kalau setan iblis ya telah menipu umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, pada kedatangan Yesus yang pertama, kira-kira apakah setan akan menipu lagi mengenai kedatangan Yesus yang kedua? Tentu saja, dia telah berhasil ya, di kedatangan Yesus yang pertama. Hanya segelintir orang yang benar-benar mengerti nubuatan Alkitab. Ya, jadi sangat penting untuk belajar nubuatan Alkitab, karena kalau enggak kita tertipu oleh setan. Ya, dan sangat penting untuk kita mempelajari nubuatan Yesus yang kedua. Nah, mari kita lihat nasihat Yesus mengenai kedatangannya yang kedua. Ya, jadi waktu itu murid-murid melihat bait suci, mereka mengagumi bait suci itu, dan Yesus mengatakan, kau lihat bait suci itu, ya nanti tidak ada satupun batu yang ada di atasnya. Bait suci akan dihancurkan. Dan murid-murid berpikir, oh kalau bait suci dihancurkan berarti ini udah kiamat ini, katanya. Yesus akan datang. Nah, Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Nah, pertama kali yang Yesus katakan seperti Paulus, seperti Petrus juga, karena mereka mendapatkan mengenai kedatangan Yesus tentu dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, ternyata mengenai kedatangan Yesus, Tuhan Yesus sudah bernubuat memprediksi akan ada penyesatan. Ya. Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Nah, kalau orang yang memakai nama Yesus, orang itu orang Kristen atau non-Kristen? Tentu saja orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi sebab banyak orang, berapa? Sedikit. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Yesus. Mereka adalah pengikut Kristus. Ya. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita tidak tahu tentang kedatangan Yesus yang kedua, ya, kita akan menerima ajarannya Mesias palsu. Guru-guru palsu yang memakai nama Yesus. Dan bukan hanya Mesias palsu aja yang dia nasihatkan. Ayat Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu, Mesias ini kan artinya yang diurapi, ya. Artinya Mesias kan yang diurapi, anointed one, ya, orang-orang yang diurapi, ya. Sebab Mesias palsu, tentu ada orang yang mengaku, saya Mesias, saya Yesus, banyak itu di sepanjang sejarah, ya. Tapi bukan hanya Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul, guru-guru palsu juga, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi ternyata mujizat dan tanda-tanda dahsyat yang diadakan oleh guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, ini bukan jaminan bahwa mereka sedang mengatakan yang benar. Tidak pernah mujizat menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah, ya, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus tidak akan mengajarkan apa yang berbeda dari firman Tuhan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan, orang pilihan aja, ya, sekiranya mungkin iblis sasar mereka untuk mereka disesatkan. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, Matius 24 ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, bahwa nanti akan ada penyesatan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara dia datang? Apakah kedatangannya itu tidak terlihat atau simbolis? Mari kita cari tahu, ya. Jadi 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus membawa murid-muridnya ke puncak
sebuah gunung kecil di Bukit Zaitun, Mount of Olive, di sebelah timur Yerusalem. Ini dicatat di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, ya, setelah dia mengatakan untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan mengutus mereka, ya, dan memberi pesan-pesan, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus. Ya, mari perhatikan kata-kata yang saya warna merah. Terangkatlah ia, disaksikan, dilihat oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah sangat jelas bahwa Yesus naik secara literal, bisa dilihat oleh mata, ya. Ada saksi dan pengikut Yesus melihat dia naik ke awan-awan, dan pemandangan ini tentu menakjubkan. Dan Yesus meninggalkan mereka, terhilang pandangannya, tertutup oleh awan-awan. Dan saat mereka melihat dia naik, ada muncul 2 malaikat ini dan berkata, dengan cara yang sama, saat dia naik, kedatangan Yesus yang kedua akan bersifat harafiah, fisik, terlihat oleh mata manusia normal. Tidak ada yang rahasia ketika Yesus diangkat. Dan tidak ada yang rahasia ketika Yesus turun untuk menjemput umatnya yang setia. Tidak ada yang tersembunyi tentang kedatangan Yesus. Yang sembunyi-sembunyi biasanya itu pencuri. Memang Yesus mengatakan bahwa kedatangannya seperti pencuri pada tengah malam. Bukan berarti Yesus pencuri. Sifat kedatangannya lah yang tidak akan ada orang yang tahu. Seperti pencuri datang tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Tidak ada yang tahu mengenai kedatangan Yesus. Itu firman Tuhan. Tapi Yesus bukan datang seperti pencuri yang tidak kelihatan. Bukan itu maksudnya. Nanti saya akan berbicara mengenai ayat itu lebih lagi. Ya, kata-kata peringatan dan klarifikasi dari Yesus Kristus sangat jelas. Ya, kalau Anda baca teruskan lagi Matius 24, 26 dan 27. Ya, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia. Bahasa Yesus sangat jelas. Guru-guru palsu mungkin akan berbicara tentang kedatangan Yesus kedua yang rahasia. Pengangkatannya pun juga secara rahasia, ya. Tapi jangan percaya, kata Yesus. Ya, kedatangan Kristus akan sangat-sangat bisa dilihat oleh mata manusia. Seperti petir katanya, seperti kilat. Anda pernah melihat kilat yang tidak kelihatan, yang memancar dan bergemuruh dari timur ke barat? Tidak ada kilat yang tidak kelihatan. Ya, seperti kilat memancar katanya, dan melontarkan cahayanya. Ya, tidak ada yang tersembunyi mengenai petir. Semua orang akan sadar ketika dia mendengar adanya petir dan akan melihat cahaya petir itu. Ya, jadi ketika Yesus akhirnya datang kembali, peristiwa ini tidak hanya akan disaksikan oleh orang-orang percaya, tetapi katakan bahwa semua bangsa itu akan melihat. Dan dia tidak datang sendiri. Matius 24 ayat 30 dan 31. Yesus menjelaskan, pada waktu itu akan tampak, akan kelihatan tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak ada yang
rahasia atau tidak kelihatan, kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar. Ini dia menyuruh semua malaikat ini keluar. Ya, Yesus datang sebagai raja dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Bandingkan itu dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Dan mereka akan mengumpulkan, ingat bahasa tadi di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, mereka akan dihimpunkan, terkumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya, mereka akan mengelilingi bumi. Setiap orang yang mati di belahan negara yang paling terpencil atau pulau yang terpencil sekalipun, kalau asal ada orang benar di sana, akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan, ya. Dan mereka naik bersama-sama dengan orang yang masih hidup ketika Yesus datang, bersama-sama menyongsong Yesus di angkasa. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 30 ayat 31. Jadi kalau ada guru-guru nubuat, pengkhotbah atau hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus datang sembunyi secara rahasia, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ini otoritas tertinggi, ya, berbicara mengenai kedatangan Yesus sendiri adalah Yesus sendiri, ya. Jadi kembalinya Kristus akan menjadi keras, kencang, dahsyat bunyinya, terlihat oleh mata, semua bangsa di bumi akan melihat. Ini bukan peristiwa lokal, ini akan menjadi peristiwa seluruh global, seluruh bumi, ya. Saat sangkakala surgawi Allah yang ditiup oleh jutaan malaikat, miliaran malaikat bercahaya menerobos atmosfer bumi, tidak akan ada yang bangun besok pagi dan berkata, apa yang terjadi? Sambil bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apakah benar Yesus datang? Tidak ada, karena tidak akan ada kesempatan kedua setelah Yesus datang. Semua akan dibinasakan orang-orang yang tidak menerima Injil. Tidak akan ada yang ketinggalan berita, semua orang akan tahu. Ya, jadi tapi bagaimana dengan ayat-ayat bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 2, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Yesus akan datang sebagai pencuri. Ayat-ayat yang berkata seorang yang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, judul Left Behind itu berasal dari ayat yang ada di sini, Matius 24 ayat 40. Ya, left behind, orang yang ada yang tertinggal, yang lain diangkat secara diam-diam. Bagaimana dengan dalam sekejap mata pada bunyi nafir yang terakhir, tubuh kita akan sekejap mata diubahkan. Bagaimana dengan ayat-ayat itu? Saya nanti akan bahas ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ya. Tapi sampai sini dari perkataan Paulus, dari perkataan Yesus sendiri sangat jelas. Tidak ada pengangkatan rahasia. Kedatangan Yesus pun tidak mungkin rahasia. Karena ada tanda-tanda fisik, ada audio, ada visual, bunyi nyaring, sangkakala Allah, segala kemuliaan Tuhan. Anda pernah melihat kemuliaan Tuhan? Ya, itu akan terang benderang. Ya, tidak akan ada yang tidak tahu mengenai kedatangan malaikat. Sementara malaikat 1-2 orang aja kuasanya itu sangat besar. Apalagi jutaan, miliaran malaikat bersama Yesus yang akan datang, ya. Jadi sampai sini dulu. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih lanjut membaca artikel kami, Anda bisa mengunjungi website kami di tanyajawabalkitab.com, dan Anda juga bisa mendapatkan update-update terbaru, postingan di Facebook fanpage Tanya Jawab Alkitab, dan juga saya ada website juga di threeangelsmedia.com. Dan apabila Anda mau membantu pelayanan kami untuk supaya kami update, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab, Anda bisa dukung kami, ya. Anda bisa beli kaos rohani yang kita miliki ataupun topi Amazing Grace, dan ada beberapa topi yang lain, ya, untuk bisa membantu pelayanan kami ini untuk pria dan wanita all size. Belakangnya ini kira-kira seperti ini, ya, topi snapback. Hanya seharga 85.000 untuk kita bisa terus memproduksi artikel maupun video-video yang bisa mencerahkan. Nah, sekali lagi tentu saya punya teman banyak sekali di denominasi yang lain, bahwa surga bukan milik
satu denominasi satu pun ya, di sorga nanti akan ada banyak orang yang sama sekali tidak tahu tentang kebenaran tentang pengangkatan ini ya. Tapi keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan, tapi Tuhan tidak ingin kita disesatkan. Dia mau kita tahu kebenaran ini. Jadi kalau kita sekarang tahu ya apa yang harus kita lakukan ya, kita kembali kepada ajaran yang Alkitab katakan. Dan juga saya tidak mau menyinggung siapa-siapa ya kan, karena saya pun pernah ada di dalam kondisi yang salah menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak dari kehidupan saya ketika saya baca, oh ternyata artinya itu atau bukan yang ini ya. Sederhana sebenarnya, kalau kita akhirnya tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita ya. Kita tidak lagi hidup dalam penyesatan yang setan lakukan, karena tujuan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita percaya terhadap pengangkatan rahasia, bahayanya adalah kita akan menantikan Mesias yang palsu, karena kita tidak bisa membedakan antara Mesias yang benar dengan Mesias yang palsu. Yang kedua, kita akan percaya terhadap penyesatan iblis, bahwa ketika orang diangkat rapture, masih ada kesempatan kedua, sehingga nanti setelah rapture barulah saya bertobat. Tidak demikian, karena Alkitab dengan jelas ya, tidak akan ada lagi kesempatan. Orang akan dibinasakan ketika Yesus datang, dan ketika dikumpulkan orang-orang diangkat, umat Tuhan diangkat, tidak ada lagi kesempatan kedua. Mereka akan diangkat pulang bersama-sama dengan Yesus ke surga ya. Jadi inilah saat yang paling baik untuk jangan menunda-nunda untuk menerima kebenaran, menerima Yesus anak Allah, Mesias yang sejati. Dan dia ingin kita diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati dalam Kristus, menyambut Yesus di angkasa, melihat Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita bisa pulang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara kita yang kita harapkan, keluarga kita, teman-teman kita berharap juga mereka juga memperoleh keselamatan. Nama saya Steve Mandang. Sampai jumpa di Tanya Jawab Alkitab video yang lain. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notification untuk mendapatkan update terbaru. God bless you.